Maka teman-teman, insya Allah kita akan masuk pada kewajiban seorang suami di hadapan istri. Apa saja? Yang pertama adalah husnul ushrah, atau kalau ibu mau gampang, muasyarah bil ma'ruf. Ya, sering Ustadz sebut dengan istilah muasyarah bil ma'ruf. Kalau ibu sering mendengarkan orang akad nikah, ya biasa kan ada beberapa akad tetangga kita, saudara kita. Itu di satu halaman sebelum terakhir di buku akad itu ada namanya sigot taklik, ya bu ya. Gak pernah dengar bu sigot taklik? Itu namanya muasyarah bil ma'ruf. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji untuk mencintai istri saya dan menggaulinya dengan cara yang baik. Buka kurung tutup kurung, namanya muasyarah bil ma'ruf. Maka muasyarah bil ma'ruf itu artinya menggauli pasangan dengan cara yang bajik, ya, itu namanya muasyarah bil ma'ruf, begitu. Nah, tentu masih bingung nih, apa maksudnya Pak Ustadz menggauli pasangan dengan cara yang bajik? Di sini diimplementasikan ternyata pada 4 poin bu ya. Jadi gimana sih orang bisa muasyarah bil ma'ruf? Yang pertama adalah ihsanus suhbah. Ya, ihsanus suhbah, menjadikan istri sebagai partner. Menjadikan istri sebagai partner. Maka saya sering bilang, istri bukan sebagai bawahan bu ya, tetapi sebagai seorang partner. Jadi ada sebuah hadis bu, bunyinya begini, ittaqullaha fin nisa istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kamu harus baik sama pasangan kamu ya, kata Nabi begitu. Fa innahunna awanun indakum, karena pasanganmu itu adalah partner bagimu. Ya, pasangan itu adalah partner bagimu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dengerin Ustadz, ibu-ibu. Itu kalau kita pelajari, Nabi dengan tegas mengatakan partner. Memang dalam satu komunitas itu harus ada atasan dan harus ada bawahan. Itu betul. Makanya kenapa Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu merupakan pemimpin bagi wanita. Tapi kepemimpinan ini bukan makna kemudian dia bertindak semena-mena. Ada aturan-aturan yang berlaku di situ. Makanya dalam rangka melindungi ibu agar tidak didolimi, maka ketaatan istri pada suami pun kan berbatas bu. Kalau ibu masih ingat poin yang pertama apa kemarin, yaitu berkaitan dengan apabila suami memerintahkan ibu yang bertentangan dengan syariat, ini nggak wajib ibu taati. Walaupun dia atasan, tapi ibu punya hak untuk membela diri. Ya, Nabi mengatakan apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta. Ini poin bu, ya, hati-hati. Jadi suami menyuruh ibu, bukti kalau ibu memang di bawah suami, saya setuju, tapi ibu bukan pembantunya suami. Makanya ibu punya hak membela diri. Ketika perintah suami bertentangan dengan syariat Allah, maka ibu tidak wajib untuk menaatinya. Satu. Yang kedua, apabila perintah suami di luar dari batas kemampuan ibu sebagai seorang wanita. Nah, di sini lebih clear lagi, jelas bahwa perempuan bukan pembantu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa sesuatu di luar dari batas kemampuan. Allah aja nggak maksa orang di luar dari batas kemampuan, apalagi cuman suami. Ya, makanya kalau mohon maaf ini ada suami yang perfeksionis, sedangkan anaknya ini banyak kecil-kecil. Dia tiap melihat kotoran marah-marah. Padahal istrinya hidup sendirian tanpa pembantu. Dek, kamu itu loh gimana? Dek, kamu itu loh gimana? Suaminya pulang jam 12 malam. Ini loh ada sampah, bersihin. Akhirnya ibu ngantuk, ibu capek, sampai jatuh, sampai pingsan. Kemudian ibu tidak naatin perintah dia, itu bukan sebuah kedurhakaan. Karena memang ibu partner. Tolong dicapkan itu namanya ihsanus suhbah, menjadikan istri sebagai partner. Dan yang ketiga, apabila perintah suami itu menyebabkan terputusnya silaturahmi dengan kerabat ya. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah ziyarata aqaribiha. Janganlah kamu melarang istrimu untuk mengunjungi kerabat-kerabatnya, kecuali kalau memang suami
melihat ada potensi maksiat di sini. Oh, ini anu tat, saya larang ke rumah kakaknya. Kakaknya tuh rentenir anu tat. Kalau dia pulang ke rumah kakaknya, pasti dia nanti ngutang sama kakaknya. Dan saya capek nasihatin dia tat. Nah, yang begitu maka tidak mengapa baginya. Poinnya adalah tadi saya bilang ini adalah kerjasama, ya. Jadi nanti kalau kita ngomong hak dan kewajiban, ibu-ibu paham? Ternyata para ulama fikih mengatakan nyuci piring, nyuci baju, ngepel rumah itu adalah kewajiban suami. Kewajiban dasar istri hanya berkaitan dengan masalah seksualitas belaka. Yang kedua, kaful adha, mencegah diri dari menyakiti pasangan. Mencegah diri dari menyakiti pasangan. Pasangan itu nggak boleh disakiti. Menyakiti secara fisik maupun secara psikis, Bu ya. Nah, ibu-ibu kembali, menyakiti secara fisik itu memang nanti ada diperbolehkan pada saat istrinya nusus. Tapi itu pun ketat aturannya, Bu, nggak sembarangan. Makanya Nabi Muhammad itu, ya Allah, Bu, mohon maaf ya, andai kata Nabi Muhammad tinggal di tahun 2023, terus Nabi bisa ngomong tentang bagaimana menjaga perasaan wanita. Kalau menurut Ustadz biasa aja, saya pun bisa. Tapi mohon maaf, Nabi hidup di 1445 tahun yang lalu loh. Nabi udah bisa ngerti bagaimana menjaga perasaan wanita. Lihat bahasa Nabi bagus banget, Bu. Ittaqullaha fin nisa, takutlah engkau kepada Allah dalam menjaga wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila'ir rajul. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Makanya tulang rusuk laki itu kanan dan kiri, beda sama perempuan. Perempuan kanan kiri pasti hitungannya sama. Pasti hitungannya sama. Kalau laki-laki itu kanan kiri pasti selisih satu. Ya, makanya luar biasa. Ini apa hikmahnya wallahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan tadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu tadi namanya kaful adang, mencegah diri untuk tidak menyakiti pasangan. Yang ketiga, adamu mutilul hukuk, tidak boleh menghilangkan hak-haknya. Contoh misalnya hak nafkahnya, ya Bu ya. Seorang suami tidak memberi nafkah pada istri walaupun dengan alasan menimba ilmu atau berdakwah atau bahkan beribadah. Sampai Nabi bilang apa? Wa kafa bil mar'i ayyudayyi'a ma ya'ul, dan cukuplah bagi seorang hamba menanggung sebuah dosa pada saat ia meninggalkan daripada kewajibannya memberi nafkah. Maksudnya dia tidak memberi nafkah pada istrinya walaupun dengan alasan ibadah. Haram, nggak boleh. Ya, begitu pula kasih sayang. Saya udah kasih dia duit Pak Ustadz, tapi Anda nggak pernah mencintai istri Anda. Kemudian yang keempat adalah idharul bashar, menunjukkan wajah yang sumringah, ya, dan kelapangan hati di hadapan istri. Menunjukkan wajah yang sumringah dan kelapangan hati di hadapan seorang istri. Jadi ibu-ibu mohon maaf ya, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman, nggak cuman pada kaitan dengan harta, nggak cuman kaitan dengan masalah duit, tapi juga bahkan sampai senyuman, wajah yang sumringah, ya, wajah yang menunjukkan aura kebahagiaan walaupun sebenarnya hatinya mungkin lagi sedih. Nah ini contoh, Bu, ini nggak gampang loh, Bu. Suami pulang, beban pikirannya tinggi, waduh pusing, pening luar biasa. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beban pikirannya cukup tinggi, luar biasa. Ketika beban pikiran tinggi, otomatis gampang emosi. Nah, disitulah seorang suami, walaupun hatimu sedang kacau balau, itu urusanmu. Emosi cukup di rumah, maaf, cukup di kantor, jangan dibawa pulang ke rumah. Ini kadang enggak, ya Allah, ya. Pulang itu anak nggak tahu apa-apa, ngamuk-ngamuk. Sudah nggak usah sentuh-sentuh ayah. Ayah lagi pusing, apa urusan dengan anak-anak? Ya, sebagai laki-laki aja, Ustaz juga jujur aja, Bu, kadang ngerasa gitu ya. Kadang-kadang kita di rumah ini kan namanya kerja ya, punya problem, punya masalah.
Nah dari kerja itu ya banyaklah problematika yang membuat hati sakit di tempat kita bekerja. Sampai rumah, depan pintu diniatkan bismillah, masalah luar rumah fokus hanya di dalam rumah aja. Makanya saya pribadi dulu itu kalau pulang kajian masih duduk di meja kerja, saya masih ngatur-ngatur macam-macam. Sekarang enggak. Saya akhirnya sadar juga buat apa kayak begitu, nggak ada bahagianya. Kalau udah pulang kajian, anak-anak ngobrol bercanda itu masalah Ustaz taruh di meja. Nah Ustaz kapan ngerjainnya? Kalau dulu kan saya ngerjainnya tuh habis kajian, sekarang enggak Bu. Tidur dulu, bercanda, bermain sama anak, tidur. Kemudian baru pagi-pagi habis sholat subuh itu saya kerjainnya di situ. Ya saya kerjainnya di situ Bu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, buat suami-suaminya yang masih jarang kurang berinteraksi kasih tahu. Dan kasih tahu juga, makanya ada istilah gini, kalau pulang dari kerja iko cok ngelayap gitu ya. Jangan apa ngelayap itu. Iya, ngeluyur. Langsung pulang ke rumah. Saya nggak setuju. Saya bilang kalau pulang kerja memang harus ngelayap Bu. Harus keluyuran. Nggak boleh langsung pulang ke rumah. Ngeluyurnya ke masjid. Minimal maghrib, kan pulang kerja maghrib tuh, sholat maghrib berjamaah, habis itu duduk ngaji di masjid atau muhasabah diri, habis itu habis isya baru pulang. Sehingga aura yang dibawa ke rumah bukan aura masalah, tapi aura ibadah.